Bertemu kembali dengan Bimbel Arif. Kita pada pertemuan ini membahas tentang struktur atom dan konfigurasi elektron, mata pelajaran kimia kelas 10 SMA. Ya, tapi agar channel ini tetap berlanjut dalam pembelajaran, sebaiknya jangan dilupakan untuk di like dan di subscribe. Oke, kita pertama yaitu kita mengenal tentang masalah model atom. Model atom ya. Ya, model atom itu ada dua. Pertama, model atom Bohr ya, dengan model atom Bohr itu dengan spektrum unsur ya. Yang kedua, model atom modern ya, modern yaitu dengan mekanika ada ya, kuantum ya, mekanika kuantum atau istilahnya mekanika gelombang ya, kalau mau jadinya mekanika gelombang. Oke. Nah, di struktur atom satu, adanya atom negatif. Nah, itu namanya elektron. Kemudian atom positif ya, proton. Kemudian atom ya netral ya, atau disebut neutron ya, atom neutron. Itu disebut dengan atom netral. Oke, jadi kita sudah mengenal struktur atom. Sekarang kita lihat ini, saya contohkan ada ini, ada Z. Nah, ya. Berarti kalau kita perhatikan di situ, yang A ini nomor massa namanya. Saya kasih panah. Yang Z ini kita namakan adalah dengan bentuk nomor atom. Nah, ini kalau umpama ada kode begini, umpama X, umpama ya, kalau umpama ada 1 atau H ya, ini H, X-nya atom. Berarti berarti ini masanya 1. Ini tadi nomor atom 1. Ya, pengertiannya dulu, jadi biar anak-anak tidak bingung bagaimana. Kemudian di dalam atom ini ada yang namanya isotop. Nah, isotop itu artinya protonnya sama. Ini cirinya ya, protonnya sama, kemudian neutron berbeda. Contohnya H11, nah ya, dengan H21 ya. Nah, neutron itu kan kita harus tahu ya, dalam arti kata neutron yaitu neutron ini, neutron itu adalah nomor massa dikurang nomor atom ya. Kalau kita mau, ini kan nomor massa dikurang nomor atom. Nah, jadi
Jadi ini namanya, ini kalau masanya 2 dikurang dengan nomor atom 1 ya. Ini ya, 1 dan umpama ini 1 nilainya ya. Jadi nomor atom adalah nomor massa, neutron adalah nomor massa dikurang nomor atom. Nah, ini bentuk isotop ya, bentuk isotop. Kemudian ada lagi umpama C12,6 dengan C13,6. Nah ya, jadi kalau itu namanya isotop, proton sama, neutron berbeda. Nah, jadi kita lihat nih, protonnya sama nih. Umpama saya contohkan lagi ya, umpama C tadi ya, C kan 12,6 dengan C 13,6. Ini sama. Nah, apa yang sama? Tadi saya bilang protonnya, proton sama. Tapi ininya berbeda. Ini neutron. Ini namanya isotop ya. Ya, kembali kepada isobar. Nah, yang kedua adalah isobar. Nah, isobar ini dia mempunyai ciri atom berbeda, nomor atom ya, nomor massa sama. Nah, berarti ada 2 ciri itu, nomornya sama. Berarti kalau begitu kita contohkan umpama CN 14,6 umpama sudah itu 14,7. Ah, nih lihat ini kan nomor atom berbeda. Ini nomor atom 67, ini nomor atom. Berarti ini. Nah, nomor massanya sama. Ini nomor massa 14. Nomor massa, biar tahu jadi massa. Nah, jadi itu namanya isobar ya. Nah, kemudian masuk lagi kita kepada isoton yang ketiga. Isoton. Nah, isoton. Berarti isoton mempunyai arti pertama yaitu atom, nomor atom berbeda, nomor massa sama. Ah, berarti isoton itu punya ciri nomor atom berbeda, nomor massanya sama, ya. Jadi umpama kalau kita 14,7 ya. Nah, berarti itu dengan contoh lagi umpama O15,8. Nah, kalau gitu ya, ambil. Nah, contoh isoton. Bagaimana caranya? Berarti kita lihat sini, nomor atom berbeda. Nih, kan saya udah bilang, ini nomor atom berbeda. Nah, sekarang benarkah nomor sama masanya nomor massa neutronnya ya, nomor neutronnya sama. Ini bukan nomor massa, nomor neutron ya. Mohon maaf ya, neutron sama ya. Jadi kita lihat nomor neutronnya sama. Benarkah itu? Kita lihat aja. Ini N Pak. N itu kan 14 dengan 7. Berarti 14 dikurang 7. Ini neutron. Ya. Kemudian O-nya 15,8, berarti 15 dikurang 8 berarti adalah tuh sama neutronnya. Sesuai dengan bentuk ininya. Nah, sekarang kita umpama contoh ada unsur, hapus dulu ya, silakan dicatat, yang mau dicatat silakan. Anak-anak bisa
memahaminya karena saya pelan-pelan supaya anak-anak bisa memahami ya. Umpama ada unsur magnesium Mg24 sama 15. Nah, kita perhatiin di sini, coba ya. Jadi kita lihat di sini. Sini adalah ada jumlah elektron. Nah, ini elektron ini adalah atom negatif ya. Ini 12. Dia sama dengan proton tapi bentuknya positif. Ini gitu caranya ya. Kemudian di sini neutron. Nah, neutron berarti 24 dikurang 12 jadi 12 ya, itu bentuk daripada neutron. Ini neutronnya. Nah ya, saya tahu. Nah, kemudian kita di dalam masalah atom ada namanya konfigurasi. Nah, konfigurasi elektron. Nah, ada konfigurasi elektron, yaitu terdiri dari satu bilangan kuantum utama, sering ditambahkan dengan n. Yang kedua bilangan kuantum azimut ya, dilambangkan dengan R kecil. Yang ketiga bilangan kuantum ya magnetik atau N. Kemudian yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin disingkat dengan S kecil. Nah, berarti konfigurasi elektron itu adalah bilangan terdiri dari bilangan kuantum utama, kuantum azimut, kuantum magnetik, kuantum spin ya. Nah, kemudian dalam menyusun konfigurasi elektron, konfigurasi elektron ya. Konfigurasi elektron menyusun ya, ini menyusun ya. Anak-anak perhatiin menyusun ya, dalam menyusun ya. Ada aturan ya. Aturan yang dipakai, aturan satu Aufbau. Yang kedua Hahn. Nah, jadi aturannya aturan Aufbau, aturan Hahn, itu kaidah Hahn. Ya, Paman, kalau kita perhatikan di sini, ya kita harus memahami dulu tentang masalah aturan-aturan itu ya. Kalau umpama aturan konfigurasi elektron itu pakai tadi yang saya bilang tadi. Kalau umpama aturan seperti pakai kaidah asas Aufbau, nih asas Aufbau kita pakai ya. Contohnya 1s2, 2s2 ya, kemudian 3s2, nah ya dulu, kemudian masuk. Nah, ini contoh nih, ini contoh daripada aturan asas Aufbau. Kemudian aturan Hahn. Aturan Hahn itu umpama dengan cara orbital. Aturan Hahn ya. Kemudian kita asas Hahn itu pakai orbital. Kita gambarkan dulu begini umpama O. Nah, itu umpama berapa atomnya? Atomnya adalah 8. Berarti kita bikin aja gitu. Nah, gini ya, atau kayak gini. 8. Kita anggap aja gitu. Kita bikin aja satu bentuk kotak ya. Kalau mau ini nih. Bisa itu. Nah, tapi kita bikin dulu konfigurasinya. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2. Nah, kemudian ada lagi satu lagi supaya nambahin itu kita adalah P.
jadi di 2P4. Ini jumlahin nih 1 2 4 jadi 8 ya. Jadi kita jumlahin ini 2 tambah 2 tambah 4 jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4 jadi 8 nih 8 ya. Nah caranya kita gini aja nih. Nah berarti ini memenuhi daripada S ya. Kemudian ini lagi umpama 2S ya. Kemudian selanjutnya adalah ada 4 di situ cara ngisinya. Nah, 22 oh ya 22 sorry ya, maaf ya ada kesalahan teknis sedikit, tidak apa-apa. Nah yang penting mengerti maksudnya ya. 2 kemudian kita perhatiin di sini. Nah itu cara dia mengisi daripada aturan orbital. Nah ini masuk di dalam bentuk kalau nggak salah ini dalam orbital P ya. Nah, jadi ya perhatiin dia pakai kode ini aturan Han dalam menyusun konfigurasi elektron ya. Jadi kalau kemudian cara jadi ini namanya yang ini di atas ini namanya ini 2 ini namanya elektron valensi. Nah termasuk ya dalam bentuk elektron valensi ya. Jadi kalau elektron valensi itu adalah di atas itu ya. Contoh arti kata kita ambil contoh, saya hapus lagi dulu di sini supaya enak ya. Coba dicatat dulu di situ. Ada cara menentukan periode golongan. Nah, ini periode dan golongan ya. Golongan. Nah, kita harus tahu dulu menentukan periode dan golongan ya. Udah ya. Nah, sekarang saya bikin dulu golongan dulu arti periode, golongan ya. Ini golongan ini namanya periode ya. Jadi kalau periode dan golongan, contoh umpama ada CU ya. CU umpama CU. Nah, CU berarti di sini umpama 29. Nah, kita bikin dulu konfigurasinya. Konfigurasi elektronnya dulu. Nah, berapa konfigurasi elektronnya? Nanti kan kalau CU berarti 29. Berarti kita termasuk di dalam arti kata golongan berapa, periode berapa kita bikin dulu. 1S2, 2S2 ya, 3S2 ya, terus 2P6 ya, paham ya. Nah, atau kalau kita susun rapi deh 2P6 3S2 nah, supaya dia rapi ya. Kemudian 3P6 4S1 nah, ada lagi satu lagi yaitu 3D10. Nah kita lihat dulu, di sini saya hapus di sini supaya yang di atas nih kita lihat, kita jumlahkan yang di atas ini. Nah, ini 2S ya, bukan 25, 2S. Perhatiin 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 1 tambah 10. Kita lihat di sini jumlahnya 2 tambah 2 4 10 12 18 20 pas. Berarti benar 29. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan golongan? Kita ambil di sini, ambilkan ini dulu yang di sini, yang di terakhir saya kotak. Saya bikin kotaknya 4S1 3C10. Nah, jadi kita sudah bisa di sini berarti saya ambil golongan berapa? Ini kita ambil golongan 1A ya, golongan 1A. Kemudian ini termasuk golongan utama ya. Nah kemudian di sini ada 4, jadi periode 4 nih caranya ya, supaya kita tidak buta di dalam hal ini. Nah, contoh lagi ada gini nih,
Saya ambil contoh ya, lihat perhatiin saya, nih anak-anak perhatiin supaya memahami 19. Nah, bagaimana kita bikin dulu konfigurasi elektronnya. Jadi ini kan jumlah elektron. Elektronnya berapa? 19 kan? Nih, saya tunjuk di situ ya. Elektronnya 19. Kita bikin dulu. Bikin dulu 1 2. Kemudian 2S2, kemudian 2P6, kemudian 3S2, kita bikin dulu itu 3P6 jumlahnya, kemudian 4S1, kemudian 3D10. Nah, perhatiin anak-anak, perhatiin sekali, ini sangat-sangat penting ya. Kita jumlahkan yang di atas, ini yang namanya konfigurasi elektron, konfigurasi elektron ya. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 10. Coba kita jumlahkan. Benarkah ini 19? 2 tambah 2. Nah, ya gitu kan. Nah, kalau umpama kita hitung 3P6 ya, sampai 3P6, lupa saya, sampai 3P6 aja. Jadi sampai 3P6 berarti 6 ya. Nah, berarti kita perhatikan di sini 2 tambah 2 berapa nih Kama? Nah, berapa semuanya ya kalau kita lihat. Nah, berarti ada di situ 3P6 4S1. Nah, jadi ini 1. Jadi berapa? 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12. Berarti benar 19. Perhatiin ya. Nah, berarti golongan berapa? Cara kita mengambil golongan, kita ambil yang terakhir nih, kotaknya yang terakhir. Berarti 4S1. Berarti dia termasuk di golongan berapa? Kita harus tahu. Berarti golongan 1A. Periodenya apa? Ini periodenya dalam bentuk yang kita tahu tadi, 4 nih. Nah, jadi anak-anak mudah untuk membahas. Nah, sekarang kita membahas tentang golongan utama dan tambahan. Nah, di dalam periodik, sistem periodik, nah, periodik unsur, nah, ada 2, terdiri dari 2. Satu golongan utama, namanya golongan utama, terus dipakai 1A 2A 3A ya, kayak gitu ya. 4A kayak gitu, 5A ya, 5A, terus 6A ya, 7A kayak gitu. Kemudian 8A. Nah, ini golongan utama namanya. Kemudian yang kedua, golongan tambahan. Jadi ada golongan tambahan. Nah, golongan tambahan ya. Saya bilang. Nah, golongan tambahan itu dia pakai 1B, 4D, gitu ya. Jadi ada 1B, 2B, 3B, ya, 4B, 5B, ya, terus ya sampai dia apa ke 7B ya, 6B, 7B ya. Oke, untuk sementara nanti kita melanjutkan lagi tentang struktur dan atom dan konfigurasi elektron pada bagian selanjutnya ya. Masih banyak lagi tentang masalah struktur atom. Pada pertemuan ini kita sudahin sampai di sini dulu. Nanti anak-anak kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, salam anak Indonesia.